Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin amin ya mujibas salihin. Anak-anakku kelas 4 yang senantiasa bersahabat dan membanggakan, hari ini kita berjumpa kembali dalam pendidikan agama Islam. Berharap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, segala macam bahaya dan juga bala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang hari ini, Bapak akan menjelaskan lanjutan dari video yang lalu. Pelajaran kedua yaitu beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Nah, kemarin sudah kita bahas beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta atau ciptaannya. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, di kesempatan yang kedua ini kita lanjutkan yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Anak-anakku, Nabi dan Rasul dalam agama Islam itu sejatinya jumlahnya tidak hanya 25, tetapi ribuan. Ya, dalam riwayat disebutkan sekitar 2451 nabi yang pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam Al-Quran yang disebutkan dan wajib kita imani itu nabi ada 25. Nah, sedangkan Rasul itu hanya ada 4. Pak, memang apa perbedaannya Nabi dan Rasul? Nah, di sini saya perlu jelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Beda. Nabi adalah seseorang yang diutus oleh Allah atau yang mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada orang banyak atau kepada umatnya. Itu Nabi. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang mendapatkan risalah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada khalayak ramai atau kepada umatnya. Nah, di sini Nabi ada 25, sedangkan Rasul hanya ada 4, yaitu nabi-nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab suci, yaitu Musa dengan kitab sucinya Taurat, kemudian Daud dengan kitab sucinya Zabur, kemudian Isa dengan kitab sucinya Injil, dan yang terakhir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab sucinya Al-Qur'an. Nah, dari 25 nabi itu anak-anak, ada 5 nabi yang disebut Nabi Ulul Azmi. Ya, Nabi Ulul Azmi. Apa itu Nabi Ulul Azmi? Nabi Ulul Azmi adalah nabi-nabi yang memiliki kesabaran dan ketabahan lebih besar, lebih baik dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nah, nabi-nabi Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Pak Guru ceritakan ke Ulul Azminya ke-5 nabi ini secara singkat saja, mengingat waktu kita sangat terbatas. Ya, semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmahnya. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh termasuk Nabi Ulul Azmi? Karena pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada sebuah kaum di mana kaum itu sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diutus
mau itu kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mau menyembah. Oleh karena itu Nabi Nuh pun diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera atau sebuah perahu. Tetapi Nabi Nuh ini selalu diejek oleh kaumnya. Masa iya di padang pasir yang gersang, di musim panas yang terik, Nabi Nuh membuat perahu atau membuat kapal layar. Nabi Nuh ini diejek, disebut gila, disebut sinting dan lain sebagainya. Tapi karena Nabi Nuh ini termasuk Nabi Ulul Azmi, maka Nabi Nuh ini senantiasa bersabar, tabah dengan ocehan, tabah dengan olok-olokan dan hinaan dari kaumnya, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam ini sampai masuk kategori ulul azmi? Anak-anakku, Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak seberuntung kita, ya kan? Tidak seberuntung kita. Kita semua dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam, sehingga dari lahir kita bisa mengenal agama Islam dengan baik. Tapi Nabi Ibrahim ini dilahirkan dari keluarga pembuat berhala, membuat berhala untuk disembah. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim, tantangan yang pertama adalah mengajak orang tuanya sendiri, yaitu bapaknya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang diterima Nabi Ibrahim? Justru Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya sendiri karena dianggap berani atau durhaka kepada orang tua. Kemudian setelah besar, Nabi Ibrahim atau setelah dewasa diangkat menjadi nabi, tugasnya adalah meluruskan kaumnya, yaitu dari kerajaan Babilonia yang senantiasa suka menyembah berhala, ya, suka menyembah berhala dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, oleh Raja Babilonia, Nabi Ibrahim ini dimusuhi, dikejar-kejar dan ditangkap, kemudian dibakar hidup-hidup oleh Raja Babilonia. Tapi apa yang terjadi? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini dianggap tugasnya belum selesai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun diselamatkan dari panasnya kobaran api, dari kejamnya Raja Babilonia, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Musa. Apa yang menyebabkan Musa ini masuk kategori ulul azmi? Nabi Musa ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu penguasa paling besar, salah satu penguasa paling dikdaya, yaitu penguasa kerajaan Mesir, Fir'aun. Fir'aun saking hebatnya, saking besarnya, saking berkuasanya, sampai-sampai Fir'aun ini menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Allah pun mengutus Musa untuk mengembalikan keyakinan Fir'aun agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Musa pun ditentang oleh Fir'aun dan pengikutnya. Ya, sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya, yaitu Bani Israel, dikejar-kejar sampai pada Laut Merah. Allah pun memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya, sehingga Musa pun dan pengikutnya dapat menyeberangi Laut Merah. Tetapi Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu Nabi ulul azmi, karena pada saat lahir Nabi Isa ini tidak memiliki seorang ayah, sehingga Nabi Isa dan ibunya ini Nabi Isa dianggap anak haram dan ibunya dianggap pelacur oleh Bani Israel. Tetapi ibunya ini, yaitu Sayyidati Maryam, adalah salah satu perempuan surga yang memiliki kesabaran luar biasa, memiliki kesabaran yang hebat. Begitu juga
Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diutus oleh Allah menyampaikan risalahnya kepada Bani Israel yang dulunya pengikutnya Musa tetapi melenceng, yang suka menyembah sapi atau patung anak sapi betina, ya kan? Suka membunuh para ulama, suka membunuh para nabi, dan Nabi Isa pun diutus kepada mereka. Tetapi apa yang dilakukan mereka? Mereka bekerja sama dengan kerajaan Romawi untuk menentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun dikejar-kejar, sahabatnya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa ini dikejar-kejar oleh tentara Romawi yang bekerja sama dengan Bani Israel untuk memusuhi Nabi Isa alaihi salam. Nah, akhirnya pun Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat malam penangkapannya, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, sedangkan muridnya yang bekerja sama dengan orang Yahudi dan orang kerajaan Romawi diserupakan wajahnya menjadi seperti Nabi Isa alaihissalam, sehingga yang mereka tangkap dan mereka hukum adalah Yudas, yaitu murid Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat. Yang terakhir, Nabi Ulul Azmi yang terakhir yaitu Nabi kita tercinta Nabi Muhammad alaihi wasallam, yang pasti kalian sudah banyak mendengar cerita beliau. Beliau memiliki kesabaran, ketabahan yang mungkin tidak ada bandingnya di dunia ini. Apa? Salah satunya yaitu beliau pada saat usia 6 bulan di dalam kandungan, beliau sudah dalam keadaan yatim atau ditinggal bapaknya. Pada usia 6 bulan di dalam kandungan, beliau ditinggal wafat oleh bapaknya. Berarti beliau lahir di dunia ini sudah dalam keadaan yatim atau tidak punya ayah. Kemudian ujian itu ditambah oleh Allah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, beliau ditinggal oleh ibu tercintanya. Sehingga pada usia 8 tahun Nabi Muhammad ini sudah menjadi yatim piatu. Apa sampai di situ? Tidak. Nabi Muhammad terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cemoohan, dengan hinaan dari kaumnya sendiri, yaitu kaum Quraisy, karena Nabi Muhammad SAW ini menyampaikan kepada mereka agar kembali menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang hak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menentang, karena orang-orang kafir Quraisy ini sudah mengikuti agama atau kepercayaan nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala Lata, Mana, dan Uzza. Lata, Mana, dan Uzza. Mereka menolak ajakan Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Nabi Muhammad ini dimusuhi. Ketika beliau berdakwah, seringkali beliau itu disebut orang gila, dilempari batu hingga berdarah kepalanya, dilempari kotoran manusia. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah merasa marah, tidak pernah menaruh dendam kepada mereka. Suatu contoh, ketika Rasulullah SAW ini berdakwah di Tasrif, beliau mengajak penduduk kota Tasrif untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau dapat? Beliau dilempari kotoran-kotoran hewan, kotoran-kotoran manusia, dilempari batu hingga berdarah kepalanya. Sedangkan pada saat itu ada malaikat Jibril. Apa yang dikatakan Jibril? Wahai Muhammad, izinkan aku untuk menghancurkan kota Tasrif ini. Biar aku tutup mereka, aku tumpang mereka dengan gunung. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Tidak, wahai Jibril, jangan. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu, karena mereka masih tidak mengerti akan kebenaran yang Allah berikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada mereka. Coba jika kita dilakukan seperti itu, diolok-olok saja kita itu sudah marah, ya kan? Dibilangin kita gila aja kita sudah marah. Tetapi Nabi Muhammad SAW ini dilempar kotoran, dilempar kepalanya dengan batu hingga berdarah, tetapi
salah satu contoh lagi ketika beliau ditinggal oleh orang tercinta, orang yang dikasihinya, yaitu istri beliau Sayyidatina Khadijah dan juga kakek beliau. Ditinggal keduanya, beliau dalam keadaan bersedih. Bahkan saking sedihnya, tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan. Coba kalau kita ditinggal salah satu orang yang kita cintai, yang saja itu, pasti kita akan merasa sedih yang sangat luar biasa, sampai kadang-kadang kita itu seperti orang gila, menjabat-jabat rambut, merobek-robek baju, mencakar-cakar kuburannya, yang menandakan bahwa kesabaran kita itu tidak besar, kesabaran kita sangat kecil. Tapi Nabi Muhammad itu tidak. Dia kembalikan semuanya kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu anak-anak, dari kelima Nabi Ulul Azmi ini banyak sekali contoh-contoh yang harus kita ikuti, tauladan yang harus kita ikuti. Salah satunya yaitu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicoba seperti apapun, dicoba dengan ditinggalkan orang-orang yang terkasih dalam keadaan sempit, kelaparan dan lain sebagainya. Para Nabi Ulul Azmi ini masih memberikan contoh yang baik, yaitu kesabaran yang luar biasa. Itu salah satu yang harus kita contoh daripada 5 Nabi Ulul Azmi. Tetapi nabi-nabi yang lain pun juga harus tetap kita contoh. Salah satunya siapa? Ya, nabi yang diberikan, yang dulunya sebagai nabi yang kaya, putra-putrinya banyak, soleh dan solehah, istrinya cantik dan soleh dan solehah. Siapa itu? Ya, nabi, coba kalian cari nanti tugasnya, siapa nabi yang diberikan penyakit kulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicoba pertama, iblis itu mengatakan pada Allah, ya Allah, coba jika seandainya nabi itu kekayaannya engkau cabut, pasti dia akan ingkar kepadamu. Maka dicabutlah kekayaan nabi itu sehingga dia menjadi miskin. Rumahnya hancur, dihantam oleh gempa, kemudian kebun-kebunnya hancur, dihantam oleh badai. Tapi apa yang ia ucapkan? Sesungguhnya semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Iblis bilang lagi, kembali menghadap kepada Allah, bilang, ya Allah, itu baru hartanya, coba jika engkau cabut nyawanya anak-anaknya. Ya, Allah pun seperti itu, dicabut semua nyawa anak-anaknya, semua putra-putrinya yang solih-solihah, yang imut meninggal semua. Apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua adalah milik Allah dan suatu saat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis pun ini masih belum cukup. Ya kan? Iblis pun masih belum cukup menggodanya. Ya Allah, hartanya telah engkau ambil, anak-anaknya telah engkau ambil. Coba sekarang jika engkau dia beri penyakit, ya Allah, pasti dia akan ingkar kepadamu. Nah, yang terakhir diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kulit-kulitnya ini melepuh, bernanah, sehingga mengeluarkan bau yang tidak enak. Sehingga nabi ini pun diusir oleh penduduknya karena dianggap dia membawa petaka. Diusir berdua dengan istrinya. Dan kemudian apa? Masih dicoba lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena istrinya, yaitu istrinya yang merasa kekurangan, bahwa dulunya yang hidupnya enak. Sebenarnya istrinya ini orang yang sabar, seorang yang solihah, tetapi diuji oleh Allah, ditinggalkan nabi ini oleh istrinya. Tapi apa yang mengucapkan nabi ini? Tetap beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kesabarannya ini, dan setan pun, iblis pun sudah merasa kalah dengan
kesabaran dan ketabahan beliau, mereka iblis pun menyerah. Karena kesabaran beliau pun berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan dan ringankan penyakit saya. Hanya itu aja diminta. Tetapi apa yang Allah berikan? Allah memberikan semua